Yasir Nenek Ama masih bersama Anda di gelar perkara, saudara. Polisi menggerebek pabrik pembuatan obat keras ilegal yang meresahkan warga. Penggerebekan berdasarkan penangkapan salah seorang pelaku di sekitar lokasi kejadian. Dari dalam pabrik, saudara, polisi temukan sejumlah alat produksi dan juga obat keras siap edar. Lantas seperti apa pengungkapan perkara ini? Berikut penelusurannya untuk Anda. Saudara, sebuah pabrik obat keras ilegal di Cibinong, Jawa Barat digerebek oleh pihak kepolisian. Pabrik obat keras ilegal ini dengan golongan G mampu memproduksi 2.000 hingga 3.000 pil tablet per hari dan kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Jabodetabek. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, mari ikuti penelusuran kami. Polisi menggerebek sebuah ruko di Bogor, Jawa Barat yang dijadikan pabrik pengolahan obat keras ilegal. Setiap minggunya, pabrik ini mampu memproduksi ratusan butir obat keras yang dipasarkan ke sejumlah wilayah. Kami mencoba mendatangi ruko yang bersembunyi di antara gudang-gudang penyimpanan. Kami dapati masih ada sejumlah alat produksi dan sisa bahan baku obat keras. Saudara, inilah penampakan dari tempat diproduksinya jutaan pil atau obat keras ilegal yang diproduksi di salah satu pertokoan di Cibinong, Jawa Barat. Di tempat ini masih tersisa bekas-bekas atau alat-alat produksi dari pabrik ini atau tempat industri rumahan untuk yang membuat obat ilegal keras ini. Nah, di sini masih terlihat ada 4 alat begitu, 4 mesin yang digunakan untuk meracik atau membuat obat-obat keras ilegal ini. Masih ada cangkang kapsul yang kosong, kemudian nanti akan diisi dengan serbuk atau bahan baku yang telah diracik atau akan dibuat oleh para pekerja di sini. Nah, di mesin ini, saudara, obat-obat ini kemudian akan diisi dengan serbuk-serbuk atau dari bahan baku yang sudah diracik oleh para pekerja ini dan kemudian setelah kemudian akan dikemas dan kemudian dipasarkan ke berbagai daerah di Jabodetabek. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, saudara. Di tempat ini juga masih ada bahan-bahan baku seperti bahan-bahan kimia atau bahan-bahan bubuk, bahan-bahan kimia yang menjadi bahan baku dari obat-obatan ilegal ini. Dan di tempat ini juga masih ada sisa-sisa dari obat-obat keras ilegal yang diproduksi secara rumahan atau secara ilegal di tempat ini. Ini merupakan obat-obat hasil produksi dari pabrik atau tempat pembuatan obat keras ilegal di Cibinong ini. Menurut polisi, pabrik tersebut mulai beroperasi pertengahan 2021 lalu. Polisi mencurigai keberadaan pabrik atas pengembangan penyelidikan kasus serupa di beberapa daerah. Setidaknya dalam kasus ini, polisi telah menangkap 6 pelaku termasuk seorang pemodal yang mendanai pabrik pengolahan. Sebelumnya kami bulan September, tepatnya 27 September 2021, berhasil menutup dan menemukan, membongkar jaringan peredaran gelap obat-obat ilegal keras, obat-obat berbahaya ini. Tapi hasil penelitian di lapangan ternyata kok masih ada. Kita kan sudah menutup pabrik terbesar, ya, boleh kita katakan itu mega lab. Terus kok masih ada? Nah, teman-teman Subdit 3 anggota kami menyelidiki dan menemukan di daerah Sawangan, Depok itu ada peredaran itu. Jadi kami deteksi ada beredar di Sawangan, terus di daerah Tangerang, Cisauk, Serpong dan sebagainya. Lalu kita tangkap seseorang di Sawangan, Depok. Nah, lalu dikembangkan, kita dapat di salah satu ruko di daerah Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, pabrik
yang berada di satu ruko dan mesin-mesin produksi serta bahan-bahan baku obat. Nah, langsung dikembangkan. Setelah orang-orang ditemukan, kita menangkap pemilik dari usaha ini, inisialnya W atau Wan, ya, Wan, di mana kita dapat keterangan bahwa pabrik ini baru berproduksi. Kami duga itu sekitar 3-4 bulan belakangan. Total barang bukti yang kami temukan itu 1.040.000, ya, dari beberapa TKP, ada dari 4 TKP. Jadi kami berhasil mengungkap mulai dari pemiliknya, terus itu orang-orang yang bekerja di pabrik turut serta, lalu para distributor di lapangannya, gitu. Sampai sejauh ini kami menangkap ada 6 orang tersangka dan semuanya sedang proses penyidikan. Pak, kemudian saya juga kemarin sempat lihat bahan-bahan baku obat seperti mungkin tepung, bahan-bahan kimia yang mereka gunakan begitu. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku ini, Pak, bahan-bahan kimia itu dapat di mana sih, Pak? Dan kemudian apakah emang bahan-bahan kimia ini memang semudah itu kan didapatkan di pasaran begitu, Pak? Baik, berbeda dengan yang di Jogja ya. Kalau di Jogja itu kan memang bahan baku obat awal. Jadi ada laktose, ada bahan-bahan berbahaya yang sebenarnya tidak mendapat izin edar dari BPOM. Tapi yang ini kami tidak menemukan itu, tetapi adalah obat-obatan yang mereka beli di pasar gelap, lalu mereka aduk sendiri. Jadi kami masih periksa secara laboratorium ya. Nah, sesuai dengan pengakuannya, dugaan-dugaan kita masih banyak. Apakah mungkin mereka mendapatkan obat-obatan yang hampir kadaluarsa atau kadaluarsa, lalu diaduk? Karena ada jenis psikotropika juga nih ya, saya bacakan 30 kotak berisikan 3.000 butir obat Riklona. Riklona ini jenis psikotropika. Ya. Jadi mereka mencampur. Terus ketika kita sidik, kita tanya, dari mana kemampuan kamu membuat obat ini? Kamu pernah bekerja di farmasi, di pabrik obat? Tidak pernah. Dari mana? Coba-coba saja, Pak, gitu. Eksperimen, iya. Kami mencoba menelusuri alur pendistribusian obat di masyarakat. Kami ingin mengetahui apakah masyarakat dapat mengakses keberadaan obat keras ilegal. Kami datang ke sebuah apotik di wilayah Jakarta Barat. Kepada kami, pemilik apotik mengaku cukup resah dengan adanya obat keras ilegal yang beredar. Pemilik apotik mengatakan selama ini pendistribusian selalu dipercayakan kepada distributor obat yang resmi. Untuk pendistribusian obat, khususnya obat-obat dengan label merah atau dengan kategori G gitu, Pak, itu gimana sih, Pak, untuk penjualannya di apotek? Itu secara resmi memang harus menggunakan resep dokter. Jadi itu memang ada peraturan memang harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter gitu ya, Pak ya. Pak, kemudian kalau misalkan obat G ini tuh sebenarnya obat seperti apa sih, Pak? Atau memang dikategorikan sebagai obat keras begitu, Pak? Ya memang itu obat keras artinya harus dalam pengawasan tenaga medis dalam pengadaannya gitu. Jadi kalau kita pembelinya tuh harus dengan resep dokter gitu. Namun ada nggak sih, Pak, praktiknya begitu kalau misalkan menjual obat dengan kategori G atau obat dengan obat kategori merah ini dijual tanpa resep dokter gitu? Ada pengecualiannya nggak, Pak? Ada beberapa obat yang memang sering dipakai, itu bisa dibeli. Pak, kemudian kan ini kemarin sempat ada kejadian bahwa ada penggerebekan pabrik obat palsu, obat keras ilegal palsu pula begitu, Pak. Nah, kalau misalkan untuk apotek Bapak Ferry sendiri, untuk menghindari terjadinya pembelian obat palsu, apa sih, Pak, upaya yang dilakukan oleh apotek untuk misalkan untuk menyortir obat palsu dan obat yang asli gitu? Ya selama ini kami selalu dalam pengadaan barang itu selalu menggunakan jalur yang resmi, sehingga untuk menghindari sumber-sumber yang ilegal dan tidak resmi gitu. Pak, terus kan sebenarnya kan isu tentang obat palsu ini juga sudah lama gitu ya, Pak ya. Kalau Pak Ferry gimana nih, Pak, melihat isu ini saat ini? Ya menurut saya sih kalau obat palsu itu merugikan beberapa pihak ya. Yang pertama adalah konsumen karena mereka mengkonsumsi obat-obat yang
tidak terjamin mutu dan khasiatnya, yang terutama dalam tidak terjamin keamanannya, sehingga itu sangat berbahaya sekali. Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan apotik atau toko obat mempunyai peran penting dalam menghentikan peredaran obat keras ilegal. BPOM secara terstruktur akan mengawasi peredaran obat di tengah masyarakat. Nah, saudara, untuk melihat bagaimana BPOM melihat pabrik obat keras ilegal di Cibinong ini, kita akan berbincang dengan Bapak PLT Deputi 4 dari BPOM, yakni Bapak Muhammad Kasyuri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Rizka. Selamat pagi, para pemirsa. Pak, kan ini kan sebuah tempat di Cibinong ini kembali dijadikan pabrik obat keras ilegal, Pak. Kalau BPOM sendiri melihat peristiwa ini itu seperti apa, Pak? Iya, kaitannya dengan pengungkapan obat keras ilegal itu, kita ketahui bersama bahwa obat keras merupakan obat yang memiliki bahaya yang lebih tinggi dari obat biasa. Memang obat ini memiliki dua sisi, satu bisa menyembuhkan, tapi kalau penggunaannya tidak tepat akan membahayakan bagi kesehatan. Nah, tentunya obat keras ini ada regulasi yang memang harus dipenuhi, tidak hanya kaitannya masalah produksi, peredaran, tapi juga kaitannya dengan cara pakainya, kaitannya dengan itu. Nah, obat merupakan salah satu jenis sediaan farmasi, di mana sediaan farmasi sebelum boleh digunakan atau dikonsumsi masyarakat, ini harus memiliki izin edar, sebagaimana diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi sebelum diedarkan ini harus memiliki izin edar. Nah, untuk memiliki izin edar, tentunya industri atau perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan kaitannya dengan itu. Jadi pabriknya itu juga harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, harus memenuhi cara produksi obat yang baik, CPOB. Kemudian kaitannya dengan tenaga yang melakukan pembuatan ini juga tidak sembarang orang, ada ketentuannya bahwa setiap pekerjaan kefarmasian ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian. Kemudian kaitannya dengan obat itu sendiri, bahwa mulai dari importasi bahan baku obat, kemudian cara pembuatannya, ini juga harus memenuhi ketentuan. Tentunya banyak aspek yang harus dilihat, Mbak Rizka, kaitannya dengan adanya praktek ilegal pembuatan obat ini. Yang pertama tentunya kaitannya dengan demand atau kebutuhan. Selalu apabila ada kebutuhan yang tinggi, maka ada transaksi ekonomi di sana. Jadi mencari keuntungan tentunya menjadi peluang di sana. Kita ketahui bahwa obat-obat keras yang kemarin dilakukan penangkapan ini merupakan salah satu dari obat-obat tertentu di mana sering disalahgunakan kaitannya dengan efek sampingnya untuk hal-hal yang tidak baik kaitannya dengan itu. Saudara, pabrik obat keras ilegal di Cibinong ini diduga sudah beroperasi sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Dan polisi menduga jutaan pil dan tablet obat ini juga mengandung zat-zat psikotropika. Polisi saat ini sudah menahan setidaknya 6 pelaku, termasuk dalang dan juga otak dari pabrik obat keras ilegal ini. Dan keenamnya kini sudah ditahan oleh pihak kepolisian di rumah tahanan Mabes Polri. Rizka Ananda, Tim Liputan Kompas TV, Jawa Barat.